Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GB Warakas setiap hari Minggu dan dapat diakses setiap waktu mulai pukul 9 pagi. Doa pagi Rayon 1D setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan pukul 7 pagi. Dan kami juga mengadakan doa malam GB Warakas setiap hari Rabu pukul 7.30 malam. Saudara juga dapat mengikuti doa pagi GB Warakas yang diadakan setiap hari Senin hingga hari Sabtu pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Untuk informasi link, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor di bawah ini. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online GB Warakas. Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Selamat hari Minggu dan selamat bergabung. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah online ini. Dan mari saya undang saudara untuk mempersiapkan Alkitab saudara untuk mengikuti ibadah yang ada. Sebelum kita memulai ibadah, mari saya undang kita semua untuk masuk di dalam doa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh diperkenankan Tuhan untuk mengikuti ibadah online yang ada. Dimanapun kami berada, Tuhan pasti memberkati setiap kami, melawat setiap kami dan menjamah setiap kami. Biarlah ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya memberkati setiap kami. Dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah yang ada. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk masuk di dalam ibadah Engkau ya Tuhan, di dalam persekutuan yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sesuai dengan tuntunan Gembala Sidang, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta yang ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya.
Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari bersukacita dengan saya pagi hari ini. Kami mau datang menyembahmu Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami, sebab Kau baik, sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang
91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kulihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kaulah Raja kami, Kau segalanya bagi kami, Bapa. Kami mau mencintai Engkau lebih lagi. Kami mau mengasihi Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakan
hatiku, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sebab kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembahmu Yesus, haleluya. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kiara labaya sandarabo, kinara labaya takana labaya se, syara labaya labaya sande, tira labaya sandarabo, syara labaya labaya shakara lama, syara labaya 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 lama, kiara labaya takana labaya se, syara labaya 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 sandarabo, hira labaya se, kiara labaya takana labaya si, syara labaya pa 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 pa, kinara labaya takana labaya se, syara labaya pa 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 pa, kiara labaya 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 labaya. Sebab Kaulah Raja kami, Kau segalanya dalam hidup kami. Kami mau mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Syara labaya 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 labaya, kinara labaya sandarabo, syara labaya takana labaya si, syara labaya 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 labaya, kiara labaya takana labaya se, syara labaya pa 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 pa, kinara labaya labaya sandarabo, syara labaya 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 labaya, syara pa 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 pa, kinara labaya labaya sandarabo, kinara labaya sandarabo si, kiara labaya takana labaya sandar, syara labaya 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 labaya, kinara labaya takana labaya shedere, kiara labaya takana labaya sandarabo, syara labaya 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 labaya, kinara labaya shekara labaya si, kiara labaya takana labaya shedere, kinara labaya sandarabo shedere, kiara labaya takana labaya syara labaya labaya, syara labaya takana labaya shedere, kiara labaya takana labaya shandara labaya 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 labaya, kiara labaya pa 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 pa, kinara labaya sandara labaya shedere. Ini bagi kami Tuhan, ini penyembahan kami Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Syara labaya takana labaya syadara, kiara labaya takana labaya syadara, kiara labaya shedere, kiara labaya takana labaya syadara, kiara labaya shedere, kiara labaya takana labaya syakara pa 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 pa, kinara labaya syadara labaya shedere, kiara labaya takana labaya syadara pa 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 pa, kinara labaya takana labaya sandara, kinara labaya shedere, syara pa 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 pa, syara pa 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 pa, kinara labaya shedere, syara pa pa, kinara labaya syara labaya sandara, syara pa pa pa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku
Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di GBI Warakas di tempat ini. Merupakan satu kehormatan bagi saya bisa membagi berkat bagi Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini. Walaupun kita hanya melalui ibadah online, tapi kita percaya Tuhan kita tidak membatasi kuasanya. Melalui ibadah online pun hadirat Allah, kuasa Tuhan bisa dinyatakan bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya ingin berbagi berkat bagi kita di bawah satu topik. Siap menghadapi perubahan bersama dengan Tuhan. Siap menghadapi perubahan bersama-sama dengan Tuhan. Hari-hari ini, sebagaimana tuntunan Tuhan melalui gembala sidang kita, bahwa kita masuk tahun 2020, kita memasuki dimensi yang baru. Kita tidak membayangkan apa yang akan terjadi sebelum kita memasuki tahun 20 ini. Tetapi Tuhan sudah memberikan satu tuntunan yang jelas melalui gembala sidang kita, memasuki dimensi yang baru. Memasuki dimensi yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah tahun 2020 ini kita memasuki perubahan-perubahan, memasuki satu hal yang kejadian yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, tapi Tuhan izinkan itu kita alami bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai bangsa-bangsa di seluruh dunia. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin merenungkan satu tokoh di dalam Perjanjian Lama. Itu tokoh seorang anak muda yang luar biasa dipakai Tuhan. Itulah yang bernama Yusuf. Mari saya ingin bacakan bagi kita yang pertama dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf siap menghadapi perubahan bersama dengan Tuhan. Beberapa pokok yang kita penting renungkan pada bagian renungan firman Tuhan pada kesempatan ini ialah yang pertama, Yusuf di rumah orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita membaca dalam ayat yang baru saja kita perhatikan, dia itu adalah sebagai anak kesayangan daripada Yakub. Kenapa? Karena dia lahir daripada istri yang dikasihi oleh Yusuf untuk memperjuangkan mama daripada Yusuf. Yakub harus bekerja 14 tahun bersama dengan mertuanya. Sehingga ada satu love story yang sangat indah. Ada satu kenangan yang luar biasa. Sehingga kelahiran Yusuf merupakan satu peristiwa yang sangat berkesan bagi Yakub. Sehingga Yusuf ini merupakan anak kesayangan. Nah, kemudian Alkitab menceritakan bagi kita dalam keluarganya di dalam Kejadian pasal yang ke-37, Yusuf sebagai anak kesayangan diberikan satu jubah yang maha indah bagi Yusuf. Sepertinya Yusuf ini lebih daripada anak-anak yang lain. Yusuf ini diperlakukan secara istimewa. Bahkan Yusuf disuruh melihat saudara-saudaranya untuk sedang menggembalakan kambing domba. Dan sering Yusuf memberikan laporan tentang kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya Yakub. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana seorang anak yang bernama Yusuf yang diperlakukan secara spesial ketika dia di rumah ayahnya dengan fasilitas yang lengkap. Kalau saudara-saudaranya disuruh menggembalakan kambing domba, tetapi Yusuf hanya disuruh di rumah, bahkan hanya untuk mengontrol saudara-saudaranya. Diperlakukan secara khusus.
Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat dari sisi orang tua bahwa Yakub sebagai orang tua punya anak emas, punya anak yang dispesialkan, punya anak yang dikhususkan. Hal ini sangat berbahaya bagi anak-anak. Hal ini sangat mengundang satu rasa cemburu, rasa iri hati terhadap saudara-saudaranya yang lain. Ingat, Yakub bukan hanya anaknya 2, tapi Yakub memiliki 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Karena itu bisa kita mengerti bagaimana perasaan saudara-saudaranya ketika diperlakukan demikian. Makanya kita melihat dalam bagian nanti yang berikut, bagaimana saudara-saudaranya melihat Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi dari sisi orang tua, mari kita melihat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya anak. Bapak Ibu kalau punya 3 anak, mari perlakukanlah anak Bapak Ibu secara sama. Jangan ada anak emas, jangan ada anak seperti diperlakukan seperti satu lebih sayang daripada anak yang lain. Ini berbahaya. Ini menimbulkan benih-benih kepahitan. Ini benih-benih satu pemberontakan, diperlakukan tidak adil. Karena itu ini merupakan satu racun bagi anak-anak. Karena itu mari Bapak Ibu, memang setiap anak, setiap pribadi itu memiliki karakter, memiliki satu talenta, kepandaian yang tidak sama satu dengan yang lain. Tetapi mari kita lihat, setiap anak mempunyai kekurangan dan mempunyai kelebihan masing-masing. Mari kita melihat sebagai orang tua, setiap pribadi itu adalah pemberian Tuhan yang indah, yang Tuhan berikan bagi kita, yang harus kita terima dengan sukacita. Bahkan di dalam persekutuan, di dalam berjemaat, di dalam bergereja, kita pun berjumpa juga dengan pribadi-pribadi yang berbeda, dengan pribadi-pribadi yang tidak sama. Tapi mari kita sebagai bersekutuan sebagai tubuh Kristus, kita juga harus memperlakukan sama satu dengan yang lain. Jangan, saya hanya mau pilih si ini karena dia cocok dengan saya. Oh, dia itu yang satu itu bukan golongan, tidak selevel dengan saya. Itu tidak cocok dengan saya. Mari kita sebagai tubuh Kristus, kita harus belajar. Setiap pribadi memiliki kepribadian yang berbeda, tetapi setiap pribadi berharga di mata Tuhan. Setiap pribadi itu sungguh-sungguh sesuatu yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menganggap ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang ini. Karena setiap pribadi merupakan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Yusuf di rumah Potifar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena kebencian yang dilakukan, yang diperbuat oleh saudara-saudara Yusuf. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yusuf bermimpi. Yusuf dia memiliki satu mimpi bahwa kita melihat mimpi daripada Yusuf di dalam Kejadian. Kita membaca di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-7. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi aku dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, itulah mimpi yang pertama daripada Yusuf. Kemudian apa respon saudara-saudaranya? Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Perhatikan ayat 8 bagian terakhir, Kejadian 37. Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saudara-saudara, Yusuf ini dapat visi dari Tuhan melalui mimpi. Ingat Bapak Ibu, Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Tetapi tidak semua mimpi itu dari Tuhan. Tetapi ini berasal jelas dari Tuhan. Jadi kita karena kenyang makan pun bisa juga bermimpi. Jadi jangan katakan, wah saya mimpi tadi malam, ini dari Tuhan. Itu harus diuji. Tapi ini benar-benar dari Tuhan. Tuhan bermimpi. Jelas mimpinya. Dikatakan tadi, ya. Tampak kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkasmu. Kemudian kita melihat lagi dalam ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang dikatakannya. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang. Sujud menyembah kepadaku. Wow. Kemudian ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sesuatu yang baik yang kita peroleh dari Tuhan, kalau kita tidak dengan hikmat memberitahukannya kepada orang lain, belum tentu orang semua welcome, belum tentu semua orang senang menerima.
Kita menerima berkat Tuhan. Kita menerima satu visi dari Tuhan. Kita menerima satu tuntunan dari Tuhan. Tetapi kalau tanpa hikmat kita menceritakan kepada orang lain, belum tentu itu diterima dengan sukacita. Bisa juga diterima justru dengan rasa iri dan benci. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akibatnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Akibatnya ialah ketika saudara-saudaranya tambah benci, tambah iri kepada saudara-saudaranya, maka mereka berniat untuk menjual Yusuf. Ya, Yusuf bahkan mereka berniat membunuh Yusuf. Satu saat ketika Yakub menyuruh Yusuf melihat saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba, maka ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf, mereka bersepakat, mari kita bunuh dia. Coba nanti apakah dia betul-betul visi yang dimimpinya itu betul-betul menjadi nyata. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf akhirnya ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur. Tapi mereka berkata, kalau dia mati dalam sumur, apa untungnya? Baik kita jual saja. Singkat cerita, akhirnya Yusuf dijual sampai ke rumah Potifar. Itulah kepala pengawal raja yang ada di Mesir. Nah, ini di sini kita melihat karya tangan Tuhan. Kenapa persis bahwa justru kepala pengawal raja yang punya otoritas yang justru membeli daripada Yusuf, sehingga Yusuf bekerja di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika Yusuf berada di rumah Potifar, dia itu menjadi seorang pelayan. Bayangkan, tadinya dia sebagai seorang anak yang dikasihi, sebagai anak orang yang sangat disayang, dia dilayani, sekarang berubah menjadi orang pelayan. Wow, ini tidak gampang, Bapak Ibu. Tidak gampang. Saya katakan satu lagi, tidak gampang. Tetapi Yusuf siap menghadapi perubahan bersama dengan Tuhan. Karena dia tahu ini semua proses yang Tuhan izinkan dialami. Bapak Ibu, coba bayangkan. Yang biasa fasilitas lengkap, kalau makan pagi sudah dilayani, sekarang justru dia melayani, Bapak Ibu. Dia harus bekerja keras, yang tidak biasa bekerja, sekarang harus bekerja, mungkin dia bangun pagi-pagi. Tapi dia siap, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita tidak siap menghadapi perubahan, maka kita akan digilas oleh perubahan itu. Kalau kita tidak siap menghadapi perubahan bersama dengan Tuhan, maka kita tidak akan melihat karya Tuhan. Kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, saat ini banyak orang sedang komplain. Kapan ini virus corona berakhir? Kapan ini kita bisa mengunjungi? Kapan lagi kita bisa terbang? Kapan lagi kita bisa kumpul-kumpul seperti dulu? Nah, Bapak Ibu, mari saat ini lupakan itu untuk sementara. Tetapi mari kita siap menghadapi perubahan ini bersama-sama dengan Tuhan. Berapa lama pun itu. Kita ingat Nuh ketika dia diasingkan oleh Tuhan masuk dalam bahtera. Kurang lebih 1 tahun, Bapak Ibu. Bayangkan, itu tidak gampang. Tetapi akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Nah, mari bersama-sama dengan Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita pernah bersungut-sungut, mari kita minta ampun. Justru sekarang ini kita minta kekuatan daripada Tuhan. Doa kita, Tuhan berikan kekuatan bagi saya menghadapi perubahan ini. Walaupun perubahan ini tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Tapi ingat, ini bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia-dunia yang lain. Kuncinya ialah, mari, kalau kita siap menghadapi perubahan, sama seperti Yusuf, dia tidak pernah mengomel. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai dia, sehingga apapun yang diperbuat oleh Yusuf berhasil. Bahkan di Potifar pun dia diberikan satu kepercayaan untuk mengelola semua rumahnya. Yusuf berkata, semua yang ada dalam rumah ini telah diberikannya kepadaku. Hanya Potifar, hanya kekuasaan sedikit yang cuman perbedaan daripada Potifar dengan Yusuf. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di tengah-tengah keberhasilan, di tengah-tengah penyertaan Tuhan, jangan lupa, selalu ada tantangan. Selalu ada tantangan. Tantangan apa yang dihadapi oleh Yusuf? Yusuf tidak tantangan yang dihadapi, dia berkata, rindu, oh hatiku rindu. Memang, secara logika dia cocok. Ya, kalau dia rindu meninggalkan kampung halamannya, dia hidup di Mesir sebagai orang asing, tidak pernah berbicara lagi dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu.
Ingat, dia bersama-sama dengan Potifar ini kurang lebih ini cukup lama Bapak Ibu, ya. Coba kalau saudara pernah pergi ke luar negeri, kemudian bertahun-tahun di sana tidak ada bahasa Indonesia, pasti homesick itu bisa terjadi. Tetapi Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak pernah, bukan itu yang dia inikan. Bukan itu tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi justru datang dari istri majikannya. Istri Potifar dikatakan justru memandang Yusuf dengan berahi. Kenapa? Yusuf itu orangnya ganteng. Coba kalau kita lihat di dalam ayat yang pasal yang kalau kita melihat di dalam pasal 39, Kejadian 39 ayat 6 bagian terakhir. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, manis sikapnya dan elok parasnya. Kemudian istri Potifar menggoda. Bahkan dari Alkitab berkata, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, godaan itu bukan hanya dari sehari, bukan hanya satu kali, dua kali. Kejadian 39 ayat 40 berkata, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, jadi Bapak Ibu, bertahun-tahun Yusuf digoda. Ingat, Yusuf itu masih muda. Yusuf itu bukan kakek-kakek, Bapak Ibu. Yusuf itu masih muda. Berapa tadi dikatakan dalam pasal 37? Umurnya sweet 17. Wow. Coba, anak muda, berondong, digoda sama seorang wanita cantik. Wah, kalau tidak kuat-kuat iman, bisa lupa Matius, Markus, Lukas, langsung berkata, jadilah kehendakmu. Bisa berkata demikian. Tetapi Yusuf mengerti ada rencana Tuhan yang besar. Ada rencana Allah yang besar. Akhirnya apa? Walaupun berkali-kali istri Potifar menggoda, dia tetap tolak. Satu kali istri Potifar datang. Sini Sob, dikatakan. Dipegang langsung leher baju Yusuf untuk mengajak Yusuf tidur bersama-sama. Tetapi Yusuf menolak dan langsung pergi. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Potifar datang, istri Potifar membuat rekayasa. Sepertinya justru Yusuf yang mengganggu. Dan akhirnya peristiwa ini membuat justru Yusuf masuk penjara, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf taat sama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Itu yang bagian ketiga. Jadi yang pertama tadi, Yusuf di rumah orang tua, Yusuf di rumah Potifar, dan yang ketiga, Yusuf di rumah penjara. Yusuf di penjara bukan oleh karena dia berbuat satu kesalahan, bukan oleh karena memanipulasi dari pekerjaannya, tetapi oleh karena rekayasa istri Potifar yang mengatakan bahwa Yusuf itu mengganggu istri Potifar sehingga ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kepala penjara itu adalah berisi raja-raja yang dipenjara. Nah, dari seorang pelayan, pembantu rumah tangga, sekarang masuk penjara, berubah lagi Bapak Ibu. Wow, hidup Yusuf terus banyak mengalami perubahan-perubahan. Bukankah sama juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Sehari-hari ini kita banyak mengalami perubahan. Kalau kita melihat dari dalam belakang kehidupan kita, kita sepertinya kalau kita lihat masa kecil kita sepertinya hanya seperti kemarin saja. Coba Bapak Ibu ingat, masa SD, SMP, SMA, kuliah. Sekarang mungkin kita sudah menikah, punya anak, punya cucu, bisa jadi punya opa, jadi opung, ya. Sepertinya kemarin saja. Dan setiap sesi kehidupan itu, kita harus siap selalu menghadapi perubahan. Jadi tapi siap menghadapi perubahan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita belajar menikmati setiap sesi dalam kehidupan kita. Yusuf sekarang masuk penjara. Tetapi di penjara pun, firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai dia. Bahkan kepala penjara pun memberikan satu kepercayaan yang besar bagi dia. Untuk memimpin, untuk mengerjakan segala pekerjaan kepala penjara. Sepertinya jadi dia itu seperti PLT, kepala penjara. PLT Kalapas kalau di Indonesia. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, ya. Jadi kepala. Kenapa? Kepala penjara itu mempercayakan kepada Yusuf yang masih muda ini, Bapak Ibu.
Dan ingat, ini kepala penjaranya, yang penghuninya dalam bukan para penjahat, tetapi adalah raja-raja yang berbuat kesalahan. Berarti orang-orang punya pejabat-pejabat yang penting. Tapi Yusuf diperhadapkan dengan seperti itu. Dan dia siap, Bapak Ibu. Bayangkan, dari seorang pelayan menjadi seorang pejabat penting. Bagaimana mungkin ini terjadi? Secara logika mustahil. Tetapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Amin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Mukjizatnya disediakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kuncinya ialah kita melihat, kita selalu harus siap menghadapi perubahan. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Coba bayangkan, Yusuf taat sama Tuhan, bukan pujian yang dia terima. Bukankah sering kita juga berbuat demikian? Kita rencana kita berbuat baik, maksud kita murni menolong, maksud kita murni membantu, tetapi salah mengerti, bukan pujian, tapi malah juga mungkin makian. Wow, berat, sakit Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar. Siap menerima perubahan. Kalau memang murni hati kita, Tuhan melihat murni hati kita. Tuhan sendiri nanti yang berperkara. Tuhan sendiri nanti yang bekerja. Bapak Ibu, adakah saudara saat ini? Mungkin saudara sedang mengalami satu pergumulan. Mungkin Anda pernah punya pengalaman Anda menolong orang lain. Anda ingin berbuat baik, tapi justru Anda disalah mengerti. Tetapi mari saat ini. Mungkin Anda punya pergumulan tersendiri. Anda mungkin menggumuli satu masalah tapi belum dijawab oleh Tuhan. Tapi mari, kalau Tuhan belum memberikan jawaban, berarti Tuhan masih mempunyai satu rencana yang indah. Dan ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Yang terakhir, yang keempat, itulah Yusuf di rumah istana. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Yusuf di rumah orang tuanya. Kemudian yang kedua, Yusuf di rumah Potifar. Yang ketiga, Yusuf di rumah penjara. Dan yang keempat, Yusuf di rumah istana. Bagaimana mungkin Yusuf tadi seorang pelayan? Bagaimana bisa dia menjadi kepala penjara? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi masuk istana? Inilah yang kita katakan tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ceritanya ialah ketika Firaun bermimpi, tidak ada yang bisa menafsirkan. Tetapi juru minuman dulu, ketika tidak ada yang menafsirkan, juru minuman datang melapor kepada raja. Pada saat ini saya mengaku, ya raja, saya berbuat salah. Dulu ada orang Ibrani, ketika saya bermimpi, saya menyatakan mimpi saya itu kepadanya. Dan apa yang dinyatakannya itu benar. Akhirnya raja memanggil dia. Kemudian Firaun menyatakan mimpi-mimpinya, Bapak Ibu. Adalah mimpi Firaun itu, dia bermimpi, dikatakan ada 7 bulir gandum, ya. 7 bulir gandum yang subur sekali. Kemudian 7 bulir gandum ini, sesudah itu muncul 7 bulir gandum yang kurus. Tetapi 7 bulir gandum yang kurus ini menelan 7 bulir gandum yang subur. Dan dia mimpi 2 kali. Bahkan ada dua mimpi yang kedua ialah dikatakan ada Yusuf bermimpi ada lembu yang gemuk sekali. Tetapi ada juga yang berikut yang kurus. Dan yang kurus ini menelan yang gemuk. Akhirnya mimpi ini ditafsirkan oleh Tuhan melalui Yusuf. Dan akhirnya Firaun berkata, tidak ada orang yang berhikmat di tempat ini seperti engkau. Karena itu aku melantik engkau menjadi penguasa. Engkau menjadi orang yang kedua di negeri ini. Langsung Bapak Ibu, dari penjara langsung masuk ke istana. Wow, bayangkan sekarang juga dia ada di istana. Oleh kenapa? Anugerah Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia siap lagi menghadapi perubahan. Dari sebagai kepala penjara, pelaksana tugas kepala penjara, sekarang masuk istana, jadi orang kedua Bapak Ibu di Mesir. Siap lagi menghadapi perubahan. Tapi walaupun dia menjadi orang penting di Mesir, dia Bapak Ibu tetap dia ingat Tuhan. Dia tetap tidak sombong. Dia tetap
rendah hati, Bapak Ibu. Dia mengumpulkan semua bahan makanan yang ada di Mesir, sehingga ketika tiba bala kelaparan, Bapak Ibu, semua penduduk pada waktu itu mencari bahan makanan, termasuk orang dari tanah Kanan, orang tuanya datang, orang saudara-saudaranya datang, bahkan akhirnya orang tuanya pun dijemput. Dan bahkan ketika dalam pertemuan dengan saudaranya, pada akhir pertemuan itu, Bapak Ibu, Yusuf berkata, kita melihat bagaimana kemurnian seorang yang bernama Yusuf. Dia berkata demikian, kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi justru Tuhan merubahnya menjadi hal yang baik. Di sini kita melihat satu keindahan hati Yusuf yang luar biasa. Orang merancangkan yang jahat bagi Yusuf, tetapi Tuhan justru memakai. Mari Bapak Ibu, mari kita siap menghadapi perubahan. Walaupun Yusuf sudah diangkat oleh Tuhan, tetapi dia tetap memiliki hati yang luar biasa, hati yang mulia, karena dia tahu ini semua datangnya dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, mungkin saat ini ada orang-orang yang kita memiliki satu hubungan yang tidak baik dengan seseorang, ya. Mungkin ada rencana orang-orang yang tidak baik sama kita, Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa. Kita berdoa seperti Yusuf, yang jahat itu bisa dirubah oleh Tuhan menjadi yang baik. Ingat peristiwa Esther juga, bagaimana ada rencana orang yang mau membuat umat Tuhan dibinasakan, tetapi justru melalui Esther, justru rencana jahat itu dirubah menjadi kebaikan bagi umat Tuhan. Mari Bapak Ibu, malam hari pada kesempatan ini kita datang kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan berikanlah pengurapan bagi saya. Saya sendiri tidak kuat, kami tidak kuat menghadapi perubahan yang begini drastis. Tapi kalau kami bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, minta kekuatan sama Tuhan. Seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama. Jadi yang pertama tadi, Yusuf di rumah orang tua, Yusuf di rumah Potifar, Yusuf di rumah penjara, dan akhirnya sampai ke istana. Karena apa? Karena Yusuf selalu siap menghadapi perubahan demi perubahan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat ini kita sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Mari kita hadapi perubahan ini, minta hikmat dengan Tuhan. Baik menghadapi pekerjaan kita, pelayanan kita, dengan keluarga kita. Saya percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, seperti Yusuf diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, maka Bapak Ibu pun akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan firman Tuhan ini boleh kami dengar. Kami berdoa Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah terbatas. Hamba-Mu ini juga terbatas. Tapi kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang tidak terbatas. Karena itu kami berdoa apa yang telah kami renungkan melalui kehidupan Yusuf, ya Tuhan. Dia siap menghadapi perubahan. Ketika dia dijual, dia tidak mengomel. Ketika dia dipenjara sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan di keluarga Potifar, juga dia tidak mengomel. Bahkan ketika dia menolak berbuat dosa terhadap istri Potifar, dia masuk penjara, dia pun tidak mengomel. Tetapi ketika dia diangkat oleh Tuhan, masuk rumah istana, dia pun tidak sombong. Kami berdoa Tuhan, pengurapan Yusuf kami minta turun atas kami, supaya kami pun siap menghadapi perubahan. Aku berdoa ya Tuhan bagi semua anak-anak-Mu, bagi semua umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya pengurapan bersama-sama dengan anak-anak-Mu saat ini Kau berikan kekuatan bagi suami, istri, bagi anak-anak, bagi semua orang tua juga, single parent. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Suami istri diberkati oleh Tuhan. Suami istri, orang tua dengan anak diberkati oleh Tuhan. Single parent diberkati oleh Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi kami percaya kalau kami bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 adalah kami pegang menjadi milik kami ya Tuhan. Sehingga dengan panjang umur kami dapat melihat anak-anak daripada anak-anak kami dan melihat kemuliaan Yerusalem. Terima kasih ya Tuhan. Segala hormat dan pujian kami naikkan bagi-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini. Terpujilah nama-Mu, hati kami melimpah dengan syukur di mana ibadah kami berjalan dengan lancar. Kami dilawat Tuhan, kami dijamah Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang menjadi saluran berkat buat kami
hari ini ya Tuhan Yesus. Firman Tuhan dilepaskan, kami dikuatkan, kami disegarkan. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kami, berakar dan berbuah di dalam nama Yesus. Berkatilah keluarga hamba-Mu apa saja yang dikerjakan, yang dilakukannya, buatlah berhasil. Berkati istri dan keluarga besarnya, perlindungan-Mu Tuhan sempurna atas hamba-Mu ini. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Gembala Sidang Pak Niko Nyoto Raharjo. Berkatilah hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Berkati istri dan keluarga besarnya, berkati keempat wakilnya dan keluarga besarnya. Berkati Rayon 1D, Pak Kiki, Bu Berping dan keluarga besarnya. Berkati juga cabang di Dewa Rakas, Pak Karyadi, Ibu Kristin, anaknya Matius dan Yobelinang dan keluarga besarnya berlimpah-limpah. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan yang sempurna. Terbuktilah atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga kami Tuhan untuk PCGDI Warakas 5.000 jiwa. Biarlah dituai untuk kemuliaan Tuhan. Inilah waktunya keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan beribadah kepada Tuhan, membangun mesbah, tergentar terhadap Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini mereka diberkati, disegarkan dalam nama Yesus. Kami katakan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Apapun problema mereka, Tuhan menolong mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat tim dokter, tim medis Tuhan yang melayani rumah sakit yang menangani orang-orang sakit Tuhan, khususnya mereka yang kena COVID-19 ya Tuhan Yesus. Lindungilah mereka dan keluarga mereka Tuhan. Berikanlah ketabahan, berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Roh Kudus menyertai mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Lawat bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Dengan keselamatan yang daripada untuk bangsa kami Indonesia. Visi Tuhan terjadilah atas bangsa Indonesia. Rencana-Mu digenapilah atas bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Dan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Damailah negeri kami, damailah negara kami, damailah bangsa kami di dalam nama Yesus. Damailah Indonesia dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi Indonesia di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Presiden Pak Jokowi Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, berkati keluarganya dan dalam nama Yesus, dan juga Tuhan wakilnya berkati Tuhan, dan keluarga besarnya berkati juga menteri-menterinya Tuhan berlimpah-limpah. Berkati juga aparat-aparat pemerintahan yang ada berlimpah-limpah. Berkati juga keamanan bangsa ini, Polri, TNI ya Tuhan. Biar mereka melakukan tugas mereka dengan baik, dengan sejahtera, dengan damai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ke tangan-Mu karena kami tahu pertolongan bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Indonesia ada di hati-Mu, ada di rencana-Mu, ada di pikiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus sebentar Tuhan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu lewat hamba-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekarang terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua diberkati berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Hidup